Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam jumpa kembali dengan Bu Ratna. Salam sehat untuk anak-anak hebat. Oke, setelah kemarin kalian menjalani PTS, walaupun kita nggak pernah bertemu ya, tiba-tiba ada PTS, Bu Ratna harap kalian akan terus semangat. Oke, kita baru setengah semester loh ini, jadi harus tetap semangat ya. Apalagi kalian di kelas 6, kelas yang paling tinggi, kelas yang menentukan, kalian sendiri yang juga akan menentukan masa depan kalian. Oke. Setelah PTS, materi kita adalah tentang lingkaran. Nah, Bu Ratna yakin kalian pasti sudah pernah. Lingkaran itu benda yang seperti apa? Apakah dia bangun datar atau bangun ruang? Ya, lingkaran adalah bangun datar. Nah, sebelum kita nanti di lingkaran, kita juga akan belajar tentang bagaimana menemukan keliling dan luas. Maka sebelum kita ke sana, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari lingkaran. Apa saja bagian-bagian dari lingkaran? Yuk, kita ikuti. Yang pertama, nah, kita definisikan dulu, apakah itu lingkaran? Ya, kalau kalian sudah tahu lingkaran itu bangun datar, Bu. Bangun datar yang seperti apa? Bisa nggak spesifik lagi atau bisa lebih khusus lagi nggak? Nah, lingkaran adalah bangun datar yang mempunyai satu sisi lengkung saja. Jadi sisi lengkungnya hanya satu. Lalu, ada yang namanya pusat lingkaran. Nah, jarak antara pusat lingkaran ke sisi lingkaran sama panjang. Seperti apa sih yang dimaksud? Yuk kita lihat ilustrasinya. Nah, ini ada titik pusat lingkaran. Lalu jika kita tarik garis dari pusat lingkaran ini dengan jarak yang sama ya, antara garis yang pertama ini dengan garis yang kedua sama. Terus dengan garis yang ketiga sama panjangnya. Ini sama lagi, sama lagi, sama lagi, sama lagi. Kalau garis-garis ini kita hubungkan, nah kuning ini artinya dia sama panjang. Kalau garis-garis ini kita hubungkan, maka jadilah dia sebuah lingkaran. Nah, jadi jaraknya sama ya. Yang kuning ini sama panjangnya jika ditarik garis dari pusat lingkaran. Kita hubungkan menjadi sebuah lingkaran. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ya, jadi sisi lengkung, satu jarak antara pusat lingkaran ke sisi lingkaran sama panjang. Oke, kita lanjut. Nah, bagian-bagian lingkaran. Yang pertama, nah tadi kalian sudah tahu dari ilustrasi di depan. Pusat lingkaran atau titik tengah lingkaran. Boleh disimbolkan dengan P, boleh disimbolkan dengan O. O ya, bukan 0. O. Oke. Nah, kalau ini lingkaran berarti pusatnya di sini. Kita beri P atau O boleh. Ini namanya titik pusat lingkaran atau titik tengah lingkaran. Yang kedua adalah keliling lingkaran. Yang mana yang keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran adalah garis lengkung yang tadi kita bicarakan di definisi. Garis lengkung yang membatasi lingkaran dan disimbolkan dengan K. Nah, seperti apa itu? Kita gambar lingkaran. Ini pusatnya P. Nah, yang mana itu? Nah, yang ini. Garis lengkungnya itu dinamakan K. Jadi seluruh garisnya ini adalah keliling. Nah, keliling berarti dia mengelilingi pusat. Nah, seperti atom ya. Oke. Kita lanjut. Untuk bagian yang ketiga. Setelah tadi pusat, keliling. Nah, sekarang kita ke bagian yang namanya jari-jari. Nah, apa itu jari-jari? Jari-jari lingkaran adalah jarak titik pada keliling lingkaran terhadap pusat lingkaran. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau ini titiknya, nah, inilah jari-jari. Ini titik, ini keliling lingkaran kan tadi kita tarik garis. Nah, ini yang dinamakan jari-jari. Dimanapun letaknya, dia akan sama. Nah, karena tadi di awal sudah ada definisi ya. Ini juga R. Itu ya. Jadi mau ditarik garis kemanapun, sama besarnya. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah diameter.
Kalau tadi sudah jari-jari, sekarang diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati pusat lingkaran. Simbolnya apa? Simbolnya adalah D kecil. Nah, di mana itu diameter? Nah, kalau ini kita gambar lingkaran, ini pusatnya, lah diameternya adalah set. Nah, jadi di sini ini harus melewati titik pusat lingkaran. Kalau nanti hanya dari sini, dari titik ini kemudian Bu Ratna tarik garis, ini bukan diameter. Karena dia tidak melewati titik pusat lingkaran. Ya, simbolnya adalah D kecil. Kita tarik garis lagi miring. Nah, ini asalkan dia melewati titik pusat lingkaran, maka dia dinamakan D. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang kelima. Nah, di sini ada keterangan bahwa diameter lingkaran mempunyai panjang 2 kali jari-jari. Nah, kalian masih ingat ya, kalau dari titik ini ke sini kan namanya jari-jari. Ini ke sini namanya jari-jari. Nah, dari ujung ke ujung atau dari keliling ke keliling ini dinamakan diameter. Maka panjangnya diameter adalah 2 kali jari-jari sama. Kalau ini 10, ini 10, berarti diameternya adalah 20. Atau 2 kali 10. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nanti ada contohnya, biar kalian nggak bingung. Nah, yang kelima adalah tali busur. Yang mana itu tali busur? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, yang mana itu? Ini dia. Nah tadi. Jadi dia tidak melewati pusat lingkaran. Jadi bebas. Oh, di sini boleh, mau ke sana boleh. Nah, ini ya. Nah, itu namanya tali busur. Ya. Oke, jadi garis yang sama-sama dari keliling tapi tidak melewati titik pusat. Kalau yang melewati titik pusat tadi namanya diameter. Oke, yang ketujuh, yang keenam, mohon maaf. Bagian yang keenam namanya tembereng. Yang mana itu tembereng? Tembereng adalah daerah terkecil yang dibatasi oleh tali busur dan keliling. Berarti ada suatu daerah. Yang mana daerahnya? Nah, ini dia. Yang Bu Ratna arsir itu. Jadi ini tali busur, ini keliling. Nah, diarsirlah daerahnya di antara itu dinamakan tembereng. Seperti itu ya. Oke, kita sudah sampai bagian yang ke-7, yaitu apotema. Apotema adalah jarak tali busur ke pusat lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau ini ada titik, kemudian ini tali busur, maka kita tarik garis tegak lurus. Ingat ya, garisnya harus tegak lurus. Nah, disimbolkan. Tegak lurus simbolnya seperti ini. Siku-siku, tegak lurus atau siku-siku. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan apotema. Oke, kita lanjut. Untuk yang terakhir adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran tadi satu lingkaran penuh, kalau busur tidak. Dia hanya bagiannya saja. Contoh ya, ini titik, kemudian kita tarik jari-jari. Nah, bagian yang ini dari jari-jari 1 ke jari-jari 2 ini dinamakan sebagai busur lingkaran. Inilah busur lingkarannya. Nah, sampai sini ya. Jadi ada 8 bagian penting lingkaran yang nanti bisa kalian ulang lagi. Nah, sekarang kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu menentukan diameter. Nah, kalau menentukan diameter, otomatis apa yang diketahui? Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, apa ini? Masih ingat bagian lingkaran yang seperti ini dari pusat ke keliling? Ya, ini namanya jari-jari. Nah, berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 7. Berarti kita tahu jari-jarinya 7. Nah, diameter itu adalah dari ujung keliling ke ujung keliling yang lain, tapi harus melewati titik pusat. Berarti untuk menghitung diameter lingkaran ini, kita tinggal mengalihkan 2 jari-jarinya. Karena jari-jarinya 7, berarti 7 dikali 2. Ketemunya adalah
14. Itu ya, mudah ya, tinggal mengalihkan 2. Contoh kedua, masih menentukan diameter. Nah, sekarang ini masih jari-jari kan? 10 cm. R-nya 10 cm. Berarti D-nya, diameternya, ya tinggal 10 dikali 2. Ketemunya adalah 20 cm. Mudah sekali. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana cara menentukan jari-jari? Berarti pasti yang diketahui adalah, nah, apa ini? Diameter. Jadi dibalik. Diameternya diketahui. Berapa diameternya? Ternyata diameternya 21. Bagaimana cara mencari jari-jari? Mencari jari-jari. Kalau tadi mencari diameter dikali 2, berarti karena dibalik, berarti untuk mencari R adalah D-nya dibagi 2. 21 dibagi 2. Boleh kita hanya menulis 21/2, karena ini kan ganjil, nggak bisa dibagi 2 ya. Boleh kita hanya menuliskan 21/2, selesai. Atau kalau mau jadikan desimal, ketemunya adalah 10,5. Berarti kita hitung dengan porogapit. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Nah, D-nya 30, berapa R-nya? Berarti 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 ketemunya adalah 15. Nah, sehingga R-nya untuk lingkaran ini adalah 15. Oke, sampai di sini paham ya? Sangat mudah, hanya menentukan diameter atau jari-jari. Kalau menentukan diameter, berarti jari-jarinya diketahui. Kalau menentukan jari-jari, berarti diameternya yang diketahui. Oke, sampai sini nanti bisa kalian ulang lagi. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang bagian-bagian lingkaran, maka ada tugas nih. Tapi tugasnya hanya menggambar, tidak menghitung. Apa yang kalian lakukan? Ya. Yang pertama, silahkan buat sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Yang pasti harus menggunakan jangka. Sudah pernah menggambar lingkaran menggunakan jangka? Yang belum pernah, nanti akan ada tutorial membuat lingkaran menggunakan jangka dari Bu Ratna. Ya, jadi karya ini nanti ada di paket PJJ pekan ke-7. Kalian punya waktu 2 minggu untuk membuat karya ini. Oke, nanti akan ada tutorial bagaimana cara membuat lingkaran menggunakan jangka. Itu ya. Kemudian yang kedua, silakan lengkapi lingkaran tersebut dengan bagian-bagiannya. Tadi ada berapa bagian? 8 ya, dilengkapi. Satu lingkaran ada 8 bagian. Jadi lingkarannya hanya satu, terus kalian lengkapi dengan bagian-bagiannya. Ada titik pusat, keliling, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, kemudian tembereng, dan busur lingkaran. Jadi 8. Satu lingkaran itu harus ada 8 bagian lengkap. Oke. Terus yang ketiga, silahkan di mana kalian mengerjakan. Nanti akan Bu Ratna sisipkan di paket PJJ ke-7 itu ada satu lembar berwarna kuning, lembar kertas BC kalau tidak salah. Warnanya kuning, di situ sudah ada tulisannya. Nanti kalian tinggal memberi nama, kemudian kalian gambar di situ. Ya. Buatlah karya sebaik-baiknya. Boleh diberi warna, boleh dihias, pokoknya bebas. Yang penting bagiannya ada 8 lengkap. Seperti itu ya. Nah, yang kelima, silahkan dikumpul tepat waktu. Waktunya 2 minggu, sangat lama. Oke. Nah, selamat berkarya anak-anak hebat. Sekian dulu untuk bagian-bagian lingkaran. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pi. Nah, apa itu pi? Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat berkarya, selamat belajar, tetap sehat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.